Selamat malam, Shalom. Senang sekali boleh berjumpa pada hari ini. Teman-teman sekalian, 31 tahun yang lalu saya bertemu dengan seorang rekan dan sekarang ada di sini, yaitu Pendeta Alex. 31 tahun yang lalu di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Waktu itu saya sudah tingkat 2, Pak Alex baru masuk tingkat 1. Memang perbedaan usia cukup panjang karena saya sudah berkeluarga dan punya anak baru masuk saat. Ya. Nama saya adalah Bambang Wianto, saya pada saat ini menjadi Direktur Pelaksana dari Saat Ministry Center, kepanjangan tangan dari Saat Malang untuk melayani gereja-gereja di Jakarta dan sekitarnya. Saya berada di Central Park, di APL Tower lantai yang ke-15. Nah, saya juga ingin memperkenalkan seorang teman saya nanti, tapi dia memperkenalkan lebih banyak, ya. Yaitu seorang entrepreneur, tapi juga seorang pengajar. Beliau ini adalah Matius Kelvin. Ya. Kita bersyukur pada hari ini juga di tengah kesibukannya boleh datang. Nanti Pak Matius Kelvin akan memperkenalkan lebih dalam lagi tentang siapa dirinya. Gitu ya. Nah, pada hari ini saya tidak panjang lebar, karena memang waktu yang sangat singkat. Tentunya kita semua inginkan ya, bagaimana sih dalam zaman yang seperti ini kita akan berkiprah, khususnya sebagai anak-anak muda. Mari kita akan bersama-sama melihat di dalam Matius pasal yang ke-28. Saya tidak ada di sini, saudara ya, tidak saya berikan di situ. Kita membaca bersama-sama karena nanti pada ujungnya Pak Matius akan menerangkan tentang pemuritan melalui AI. Kita akan membaca Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan untuk Alkitab terjemahan baru yang kedua. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Hari ini kita berbicara tentang dari follower ya untuk menjadi digital shepherd, leading with AI tools. Tadi pagi Pak Matius Kelvin itu memberikan ulasan di STT Jeffrey, ya. Dia mengatakan bahwa para mahasiswa yang ada di STT Jeffrey yang baru masuk itu adalah satu generasi yang disebut sebagai, enggak bisa. Tolong bisa dioperasikan. Oke. Oh, di sini bisa ya? Oke. Yang di sini nggak bisa ya? Oke. Digital native mereka itu, yaitu seorang yang tumbuh bersama teknologi digital dan AI ini. Jadi dia mengatakan sejak lahir, saudara-saudara sudah seorang yang digital, seorang penduduk asli digital, penduduk pribumi digital. Pak Calvin tadi ngomong, Matius Calvin ya, dia masih muda dari saya, dia aja berkata bahwa dia sudah imigran digital. Jadi hanya sebagai seorang imigran Pak ya, jadi lahirnya tidak digital, tapi kemudian kenal digital setelah besar gitu ya. Apalagi saya old immigrant digital begitu ya. Nah, saudara-saudara tentunya penguasaan tentang dunia digital itu adalah hal yang sangat mungkin itu dimiliki oleh rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat muda di sini, bukan kami sebetulnya. Karena kami itu hanya imigran. Tapi rekan-rekan sekalian adalah seorang yang sudah menjadi digital native. Sudah tumbuh bersama teknologi digital dan AI itu. Dikatakan tadi pagi ya, seorang bayi yang lahir, begitu ya. Yang dilihat itu bukan wajah papanya. Apa yang dilihat? Layar HP, karena difoto duluan. Itu adalah namanya digital native. Nah, sekarang kemudian peranan kita di dalam dunia digital native itu adalah sebagai seorang agent of change. Ada satu peranan strategis
di antara saudara-saudara sebagai digital native itu, yang harus kemudian benar-benar dihayati oleh gereja. Bahwa Anda punya peranan yang sangat strategis, yaitu sebagai agen perubahan. Karena apa? Karena Anda lebih adaptif, lebih kreatif, lebih inovatif di dalam pelayanan. Seharusnya gereja itu tahu, agent of change itu sekarang terletak di tangan saudara. Kenapa saudara? Karena gereja itu sudah tidak mungkin lagi tidak dipengaruhi oleh dunia digital dan AI. Mungkin 1-2 tahun yang akan datang, benar-benar gereja itu harus kemudian di dalam tanda petik itu dimasuki oleh AI di dalam setiap aspek pelayanannya. Mulai dari administrasi sampai kemudian dalam berbagai hal yang berhubungan dengan pelayanan masa yang akan datang, termasuk dari sekolah minggu, komisi anak sampai dewasa, sampai lanjut usia, itu tidak mungkin mereka tidak kemudian dalam tanda petik masuk di dalam alam AI itu. Tidak mungkin. Mereka semua pasti masuk, karena pegang HP aja sudah ada AI-nya. Betul ya? Pegang HP aja sudah ada AI-nya. Mereka belanja aja sudah ada AI-nya di dalamnya. Segala aspek itu tidak mungkin. Nah, oleh karena itu kemudian, sekarang siapa yang akan memberikan kepada gereja itu satu akselerasi pelayanan yang kemudian benar-benar menjadi satu gereja yang tidak ketinggalan zaman, yang old fashion, tapi menjadi satu gereja yang di dalam kehidupan pelayanannya itu bisa mengadaptasi adanya AI yang menolong mereka untuk melayani lebih efektif, untuk melayani lebih inovatif, dan juga melayani jemaatnya dengan lebih masif lagi. Karena apa? Karena ditolong oleh AI ini. Nanti Pak Matius Calvin akan menerangkan lebih lanjut soal ini. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, sekarang bagaimanakah kalau kita itu menjadi agent of change? Maka seharusnya kita saudara-saudara sekalian sebagai anak-anak muda dari berbagai gereja, saudara harus membentuk satu komunitas kreatif digital dan AI. Itu adalah sesuatu yang sekarang ini sudah mendarah daging di gereja-gereja di Jakarta. Saudara, Jakarta dulu itu ada yang namanya satu komisi media sosial. Ya. Di mana-mana komisi media sosial. Tapi sekarang sudah tidak lagi media sosial. Komisi digital dan AI. Di gereja di Jakarta sudah lakukan. Satu komisi digital dan AI. Artinya anak muda itu dibentuk sebagai komunitas kreatif digital dan AI. Mereka mendapatkan wadah di gereja. Untuk supaya kemudian anak muda itu memiliki satu pelayanan yang benar-benar akan memberikan dampak yang positif, sumbangsi yang besar bagi gereja di dalam pelayanan di zaman yang seperti ini. Karena kalau kita tahu kemajuan AI itu akan semakin dahsyat. Kalau tidak dimulai oleh sekarang, gereja itu akan ketinggalan. Saudara, kalau kemudian gereja masih tetap tidak mau bangkit lagi dan kemudian tidak melihat akan hal ini, maka 3-4 tahun yang akan datang gereja itu akan sudah tertinggal. Karena hal ini akan sangat masif dan kalau kita melihat dunia AI itu sungguh luar biasa, tiap hari itu kemajuannya sangat luar biasa sekali. Lalu kira-kira kalau begitu komunitas kreatif digital AI itu kerjanya apa saudara? Ya, tentunya kalau saya mengatakan seperti ini adalah tetap di dalam satu posisi kita itu bekerja di dalam literasi spiritual. Literasi spiritual itu misalnya seperti apa, saudara? Yang harus kita lakukan. Misalnya ya, saya ambil contoh. Karena Pak Matius Calvin nanti bicara tentang pemuritan, saya bicara penginjilannya. Kita mungkin harus punya yang namanya targeted evangelism. Menggunakan AI untuk menjangkau jiwa secara tepat sasaran, personal, dan relevan. Saudara, kita bisa gunakan AI itu, menggunakan apa yang menjadi kekuatan dari AI itu dapat kita benar-benar pakai di dalam pelayanan kita. Salah satunya adalah targeted evangelism. Menggunakan AI itu untuk menjangkau jiwa secara tepat sasaran, personal, dan relevan. Nah, apa maksudnya targeted evangelism menggunakan AI itu?
Saudara, gunakanlah AI itu untuk menyelidiki segala sesuatu yang berhubungan dengan apa, saudara? Dengan dunia media sosial yang melalui AI itu dapat dideteksi sebetulnya hal-hal apa yang sekarang ini dikatakan ya sebagai AI social listening. Yaitu menggunakan AI menganalisis topik yang sedang viral, yang sedang tren real time. Yaitu apa? Di medsos misalnya. Oh, begitu banyak anak muda yang sedang kesepian. Begitu anak muda, begitu banyak yang mengalami kecemasan. Mereka mengalami depresi. Mereka sedang mengalami gangguan relasi. Mereka sedang bergumul dengan pekerjaan. Ataupun mereka sedang burn out. Atau terkena bullying gitu. Nah, saudara, melalui AI itu sebetulnya gereja itu bisa mendeteksi ini. Karena media sosial itu begitu banyak, saudara, ya. Dan teman rekan di sini sudah tahu begitu banyak teman juga punya media sosial. Nah, kalau kemudian kita punya AI social listening ini, maka kita tahu sebetulnya teman-teman kita ini sedang mengalami apa sih semuanya ini. Atau rekan-rekan yang belum percaya, rekan-rekan kita yang di sekolah, rekan-rekan kita yang sedang di university, rekan-rekan sekerja kita di kantor. Sebetulnya mereka ini sedang apa, yang sedang dialami oleh diri mereka itu apa? Saudara, sebetulnya hal yang seperti ini bisa dibaca. Dan itulah yang harus dilakukan gereja. Supaya gereja tahu, oh kebutuhan rekan-rekan muda di kota Makassar seperti ini. Oh kebutuhan dari rekan-rekan kita itu sedang mengalami pergumulan perlu mendapatkan pengembalaan dari gereja. Saudara, kita bisa melihat semuanya itu, kemudian kita bersama-sama bisa menganalisa, lalu kemudian kita membuat satu perencanaan. Gereja ini mau apa? Bagaimana menolong mereka, menjangkau jiwa mereka. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, saudara. Nah, kemudian saudara, setelah selesai kita lakukan, kita semua tahu seperti itu, kita menggagas, membangun, dan memviralkan konten rohani yang kontekstual. Misalnya, kemudian timbul ide, ayo kita buat TikTok yang berisi apa, saudara? Yang berisi konten-konten yang bisa menguatkan mereka yang sedang mengalami kesepian. Atau kita menggunakan berbagai bentuk media sosial yang lain. Kita bisa kemudian mencari bahan-bahan, memakai AI supaya lebih dipermudah. Bagaimana kemudian kita memviralkannya supaya orang-orang ini bisa dijangkau. Nah, kita bisa langsung menggagas, membangun dan memviralkan konten rohani. Tetapi kita juga bisa gereja ini membentuk komunitas youth care. Artinya apa, saudara? Di antara kita ini ada yang kemudian menjadi orang-orang yang mau menjangkau rekan-rekan kita yang sedang kesepian. Bicara sama hamba Tuhannya, Pak, teman saya sedang kesepian itu. Boleh enggak kemudian kami membentuk komunitas youth care? Artinya kemudian kita bisa berteman dengan mereka. Gereja yang mewadahi. Lalu kemudian yang kesepian dikumpulkan jadi satu, menjadi satu kelompok di sana. Lalu yang sedang mengalami burnout di dalam pekerjaan, ayo gereja itu kemudian melakukannya. Dibentuklah komunitas youth care, orang yang di luar gereja yang sedang mengalami masalah di pekerjaan. Jangan dibawa ke gereja dulu. Jangan dibawa ke gereja dulu. Biarkan kita itu berteman, biarkan kita itu lebih dekat. Baru kemudian setelah sekian lama, kita bicara. Misalnya tentang bagaimanakah kehidupan kita sebagai orang Kristen, membicarakan tentang iman kita kepada Dia. Baru kita tawarkan. Saudara, begitu banyak di Jakarta sekarang ini gereja-gereja melakukan seperti ini. Jadi tidak langsung dibawa ke gereja, tapi mereka membentuk komunitas youth care. Oh, waktu di pekerjaan itu begitu banyak orang yang sedang mengalami burnout, mengalami masalah di pekerjaannya. Wah, ngomong sama gerejanya, dibentuk youth care di situ. Diperhatikan, dipedulikan, dibimbing, sampai satu saat dia itu kemudian mengenal akan Kristus dan dibawa ke gereja ini. Bentuk pelayanan kaum muda itu harus dirubah sekarang, saudara. Kita tidak bisa menunggu anak muda datang ke gereja sekarang. Tidak bisa lagi. Tapi kita harus proaktif untuk menjangkau orang-orang di luar gereja, untuk datang ke gereja. Saya senang sekali, saudara. Saya mengenalkan kepada satu gereja, bukan gereja Kalam Kudus, walaupun saya bagian Kalam Kudus, tapi satu gereja yang sudah mengadakan seperti ini. Pada waktu itu saya di lift, kemudian ketemu sama seorang anak muda,
itu tatapannya kosong. Ya, pada waktu saya berkantor di lantai 15. Saya langsung sapa. Hai, kamu kerja di sini? Iya Pak, tapi tatapannya kosong. Saya langsung ngomong kamu siapa dan sebagainya, sampai pada satu saat, kemudian saya bertemu dengan dia lagi, saya tanya, apa yang menjadi pergumulan kamu pada hari ini? Karena saya lihat pada waktu kamu di lift, saya lihat kamu sedang bergumul tentang sesuatu. Akhirnya dia cerita, saudara. Nah, pada waktu cerita yang seperti itu tentu saya tidak bisa menangani, karena perbedaan usia sudah cukup tinggi, saudara. Lalu saya ngomong, maukah kamu saya kenalkan teman-teman yang bisa membantu kamu? Dia mau, saya hubungi gereja itu, saudara. Nah, gereja itu oke. Lalu diutuslah seorang anak muda, dan kemudian berkenalan, setelah saya kenalkan, saya tidak lagi ikut di sana. Nah, tapi anak ini kemudian dibina oleh gereja itu, dan kemudian, lalu saya ketemu lagi. Setelah ketemu itu, saudara, saya kaget. Dia menyalami saya dan kemudian mengatakan, Pak, Bapak menyelamatkan jiwa saya. Saya kaget. Lalu kemudian saya tanya, kenapa? Waktu Bapak menyapa saya itu sebenarnya saya sudah berpikir akan mengakhiri hidup saya. Lalu Bapak kenalkan dengan satu teman itu, yang saya sekarang bergereja di sana. Teman itu baik Pak, dia mengembalakan saya. Ini bukan hamba Tuhan, saudara. Ini anak muda yang diutus ini. Dan disitulah saya menemukan tentang makna dan nilai hidup. Saudara, apa yang terjadi? Anak ini bersaksi kepada teman-temannya, dan gereja itu mendapatkan sekian banyak anak muda yang kerja sekantor dengan dia untuk ikut bersama-sama kebaktian di sana. Saudara, saya kemudian merasakan bersyukur, saudara. Karena satu anak itu, akhirnya gereja itu mendapatkan sekian banyak anak yang lain, anak-anak muda yang lain untuk datang ke sana. Saudara, pergunakanlah AI. Ada targeted evangelism yang dilakukan. Lalu bentuklah satu komunitas youth care di sana. Saya yakin sekarang begitu banyak anak muda yang sekarang sedang membutuhkan Yesus. Amin. Yang sedang membutuhkan Yesus. Mereka mau teriak di mana belum tahu. Tapi melalui kalianlah saya harapkan begitu banyak anak muda yang diselamatkan. Saya lanjutkan kepada Pak Kelvin, saya akhiri sampai di sini, saudara. Ya. Oke, selamat malam. Ya, udah bisa ini? Ya, selamat malam. Saya manggilnya adik-adik ya, boleh gak? Boleh ya. Kalau Pak Bambang manggilnya anak-anak. Ya, kalau saya kan umurnya beda setahun 2 tahun tadi kata Ko Henry ya. Ya, thank you ya. Oke, jadi tema kita adalah From Follower to Digital Shepherds, Leading with AI Tools. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya memang sehari-hari adalah berwirausaha di bidang IT, gitu ya. Jadi memang AI itu udah makanan sehari-hari saya, gitu ya. Karena itu memang adalah usaha yang saya lakukan dan juga yang dilakukan oleh tim programmer yang ada di tempat saya, gitu ya. Tapi memang di luar itu sedang mencoba berbagai macam usaha yang lainnya gitu ya, seperti di bidang pendidikan, di bidang consulting, terus produksi bahan pangan, di bidang aviation juga gitu ya. Nah selain itu saya juga aktif dalam berorganisasi ya, jadi saya sebagai pendiri di Yayasan Kita Kuat Bersama Indonesia itu adalah pendidikan untuk UMKM ya. Terus juga aktif di komunitas
alumni Bina Nusantara. Saya dulu S1-nya di Bina Nusantara. Ya, jadi di situ saya sebagai konselor juga ya, Dewan Pembina untuk Bina Nusantara Alumni Entrepreneur Community. Jadi komunitas alumni BINUS yang para entrepreneur gitu ya. Terus juga membangun komunitas untuk mahasiswa di daerah Serpong. Ya, yang kita kasih nama Star of East Community. Selain itu juga aktif di Ikatan Alumni Universitas Prasetya Mulia, itu S2 saya. Terus juga diminta beberapa kali jadi jadi dosen tamu di Universitas Bina Nusantara, dan baru Juli kemarin juga diminta untuk jadi dosen di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Kira-kira demikian sedikit perkenalan saya, yang fotonya di generate pakai AI. Yeah. Gimana, foto AI saya lebih ganteng dibanding saya ya? Aslinya ya? Ya boleh dong ya, kita menghibur diri sendiri gitu ya, dibikin lebih mulus gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin punya bayangan dari adik-adik semua yang memang setiap hari pasti menggunakan AI, apakah ChatGPT, apakah Gemini, apakah Meta AI. Boleh angkat tangan? Yang tiap hari? Oke, 1, 2, 3, 4, oke. Di sebelah sini? Yang tiap hari? Oke. Yang berarti ada sekitar 25% gitu ya. Yang kadang-kadang pakai? Oke, kadang-kadang pakai ya juga sekitar 40% gitu ya. Yang nggak pernah pakai? Oh, nggak ada yang nggak pernah pakai ya. Oke, jadi nanti kita sama-sama coba mendalami ya, karena ini saya lihat berarti udah ada yang sering pakai dan ada juga yang lumayan pakai gitu ya. Berarti nanti saya nggak terlalu akan basic-basic amat gitu. Jadi ada sedikit basicnya, nanti moga-moga bisa yang lebih banyak fitur-fitur lainnya gitu ya. Nah, tapi sebelum nyampe ke situ, kita sama-sama masuk dulu ya. Tema kita From Follower to Digital Shepherd. Dari seorang pengikut menjadi seorang gembala digital, seperti itu ya. Nah, kita lihat sama-sama ya. Pertama, panggilan untuk menggembala itu terjadi ketika Petrus ditemui oleh Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Ya, dan kita tahu bahwa kisahnya Petrus saat itu dalam proses kematian, prosesi menuju salib ya, Petrus melakukan penyangkalan sampai 3 kali gitu ya, sehingga ketika Yesus sudah bangkit dan kemudian menemukan Petrus yang kembali jadi nelayan, disitulah ya Petrus ditemui, dipanggil, dan tentunya Petrus pasti merasa malu ya berhadapan dengan Tuhan Yesus langsung, di mana dia sudah menyangkal 3 kali. Padahal sebelum menyangkal kan Petrus sangat pede ya, bilang bahwa saya tidak akan meninggalkan engkau gitu. Tetapi begitu ditanya, apakah kamu murid orang yang itu? Oh bukan, saya bukan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu maka kita bisa lihat betapa Petrus ini kondisinya sedang down ya. Tetapi apa yang ditanya sama Tuhan Yesus? Boleh slide saya ditampilkan? Ya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali ya, di Yohanes 21 ayat 16 ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu kata Yesus kepadanya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Berarti panggilan untuk mengembalakan domba-domba ya dikaitkan dengan permasalahan apakah engkau mengasihi aku. Sekarang saya mau tanya sama adik-adik, apakah Anda mengasihi Kristus? Mengasihi? Beneran? Yang mengasihi Tuhan Yesus angkat tangan. Kok ada yang kayaknya berat banget sih angkat tangannya? Yes, semua mengasihi Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus bilang sama adik-adik, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau adik-adik benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, maka panggilan menggembalakan domba-domba ini, itu panggilan buat adik-adik.
Tapi mungkin adik-adik akan mikir begini ya. Lah, apa benar panggilan sebagai gembala untuk saya? Itu kan panggilan gembala untuk Rasul Petrus. Ya bukan untuk saya dong. Nah, itu kan buat yang mau jadi rasul. Emangnya saya mau jadi rasul? Udahlah yang jadi gembala Pak Alex saja. Kan bukan saya yang jadi gembala. Adik-adik akan bisa kritis seperti ini ya. Nanti kita akan gali sama-sama. Benar gak panggilan gembala itu memang hanya diperuntukkan hanya orang-orang tertentu saja? Hanya orang-orang yang full time melayani Tuhan sepenuhnya seperti Pak Alex. Apa iya? Ya, kita akan lihat sama-sama ya. Terus berikutnya, kita juga ada pertanyaan. Kalaupun saya memang benar dipanggil gembala, dan memang gembala ini gak ada kaitannya sama harus menjadi seorang full timer hamba Tuhan. Pertanyaannya apakah memang saya mampu sebagai gembala? Ya, jadi ini ada dua pertanyaan yang sangat reflektif buat adik-adik semua ya. Untuk memikirkan benarkah gembala itu panggilan buat saya? Dan kedua, jikapun itu panggilan buat saya, mampukah saya menjadi gembala? Oke, kita lanjut ya. Nah, pertama ya kita harus melihat dulu fungsi gembala itu apa. Ya, karena ini sebuah profesi yang sebenarnya asing buat kita di Indonesia. Kalau sebagai perumpamannya misalnya sebagai sales, sebagai admin, sebagai waitress, ya, sebagai digital content creator, mungkin buat kita semua familiar. Tapi begitu mendengar kata-kata gembala, ini adalah kata-kata yang cuman kita dengar lagi di gereja, kan begitu ya. Kalau di luar gereja, gembala itu kayak apa? Padahal ya kalau kita melihat bahwa Alkitab menuliskan dengan istilah gembala, sebenarnya kan pada konteks saat itu untuk mendekatkan orang untuk memahami. Maka digunakanlah profesi yang umum pada saat itu. Tapi buat kita jadi tidak umum. Ya, oleh karena itu kita perlu memahami profesi gembala. Ya, salah satunya kita bisa melihat dari Mazmur Daud. Ya, karena Daud itu adalah salah satu tokoh yang memang punya profesi gembala paling terkenal sebelum dia jadi raja. Betul ya? Gitu ya. Dan di sini Daud bahkan membuat sebuah lagu. Ya, sebuah lagu yang sangat indah, sebuah puisi yang sangat indah yang merepresentasikan apa itu gembala. Dan tentunya dia akan sangat memahami karena dia sendiri adalah seorang gembala. Dan di dalam lagu ini dia menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah gembala. Di sini kita bisa melihat fungsi-fungsi gembala, ya. Di sana dikatakan, boleh di slide-nya ditunjukkan, ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Berarti fungsi gembala membaringkan domba-dombanya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku, ya. Aku tidak takut bahaya, sebab ada penyertaan Tuhan, ya. Ada penyertaan gembala ya sebagai domba ya. Jadi Daud sedang merepresentasikan diri dia sebagai domba dan Tuhan sebagai gembala. Tapi dari sini kita bisa memahami fungsi-fungsi gembala itu apa, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata gembala ada fungsi sebagai pembimbing atau penuntun. Maka ada kata-kata ia menuntun aku di jalan yang benar. Lalu kemudian gembala ada fungsi sebagai pemelihara atau penyedia. Ya, gembala membawa ke air yang tenang, ya. Gembala menyediakan hidangan, ya, kasih makan. Itu fungsi gembala. Ya, dan tentunya gembala juga sebagai pelindung atau penjaga. Ya, maka di situ dikatakan sebagai domba dia tidak takut bahaya. Kenapa? Karena gembalanya yang melindungi dan menjaga. Jadi sebenarnya kalau kita mau berpikir lagi tentang fungsi gembala, yang penting 3 faktor ini. Jadi adik-adik bisa mereferensikan reflektif tadi. Jikapun saya dipanggil sebagai gembala dan ternyata gembala itu bukan panggilan khusus. Gembala itu adalah panggilan buat kita semua. Maka yang penting kan apakah saya bisa menjadi pembimbing untuk menuntun domba-domba yang Tuhan percayakan kepada saya? Apakah saya bisa menjadi pemelihara? Ya.
sebagai penyedia, dan apakah saya bisa bantu melindungi. Jadi reflektif adik-adik ketika bilang apakah saya mampu sebagai gembala harus masuk ke dalam fungsinya. Cukup jelas adik-adik ya. Oke, sekarang kita masuk berikutnya. Ya. Nah, oke, kalaupun misalnya kita nggak bicara soal gembala, karena gembala masih dianggap debatable. Ya, bahwa mungkin itu adalah fungsi hanya untuk hamba Tuhan yang panggilan penuh. Tapi bagaimana dengan amanat agung? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Maka amanat agung ini, itu adalah panggilan semua orang percaya. Betul gak? Kalau gembala mungkin adik-adik mau menghindar, oh gembala bukan saya. Tetapi amanat agung adik-adik gak bisa menghindar. Karena ini adalah amanat yang harus adik-adik emban. Jadi adik-adik punya tugas apa? Punya amanat apa dari Tuhan? Jadikan semua bangsa murid. Oke ya. Gitu. Oke. Oleh karena itu kenapa hari ini kita akan fokus ke murid. Pemuritan. Panggilan memuridkan itu ditujukan untuk semua murid Kristus. Oke ya. Yang saya mau tanya sekarang, siapa murid Kristus? Angkat tangan. Wah, keren sekali ya. Tadi waktu dibilang siapa mengasihi Tuhan, angkat tangan. Wah, angkat tangan. Sekarang siapa murid Kristus? Angkat tangan. Good, ya. Bagus sekali, ya. Tapi, ya, untuk bisa memuridkan dibutuhkan fungsi pembimbing, pemelihara, dan pelindung. Jadi adik-adik mulai bisa melihat benang merahnya ya. Kalaupun adik-adik tidak menjadi gembala seperti Pak Alex, memang karena itu panggilan khusus sebagai full time hamba Tuhan. Tetapi fungsi gembala itu fungsi yang dibutuhkan untuk melakukan pemuritan. Sedangkan pemuritan adalah panggilan buat semua murid Kristus. Dan tadi udah ada yang angkat tangan tuh, saya murid Kristus. Berarti yang tadi bilang angkat tangan semua murid Kristus ya, mesti memikirkan bagaimana membimbing, memelihara, dan melindungi. Ya, oke. Maka di sini kita akan bicara tentang disciple making disciples. Nah, pusing dah tuh. Apa tuh bahasa Indonesianya? Disciple making disciples. Bingung gak? Apa bahasa Indonesianya? Memuridkan, ya, murid yang bikin murid. Ya. Jadi kita bukan cuma sekedar memuridkan loh. Tetapi kan kita memuridkan murid yang nanti akan bikin murid lagi. Sekarang kita lihat ya perkembangan kekristenan. Ya. Pada era sebelum di awal-awal ya, Christian community before 325 CE, itu baru ada di titik-titik yang adik-adik lihat itu. Lihat gambar ya, ada titik-titik itu ya. Itu era communities itu baru ada hanya di titik-titik itu saja, tapi tidak menyebar. Ya, di mana ada kotak yang namanya missionary centers, itu pusat tempat misionaris itu dikirim. Ya, jadi kita bisa melihat perkembangan kekristenan ya. Baru mulai di 305 CE ya, 325 Masehi ya, itu yang ungu tua itu mulai menyebar kekristenan. Yang tadinya hanya titik sekarang menjadi area. Oke ya, dan bahkan perkembangannya itu luar biasa sampai sebelum tahun 600 Masehi ya, itu sudah menyebar di sepanjang Asia kecil ya, sampai ke bawah ya, ke Timur Tengah, sampai ke Afrika bawah ya, Afrika Utara, sampai sepanjang Eropa. Ya, Eropa bagian selatan, setengah Eropa sampai ke Inggris. Perkembangannya luar biasa sekali itu sampai di tahun sampai 600 Masehi ya, sebelum 600 Masehi. Ya. Nah, kenapa? Karena mereka
memahami apa arti menjadikan murid. Amanat agung itu yang dipegang dan itu yang membuat kekristenan itu menyebar luar biasa sekali. Ya. Nah, sekarang kita perlu pahami, ya, apakah benar semua orang Kristen adalah murid Kristus? Apakah benar orang yang menyebut diri dia, oh saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, maka dia layak menyandang nama sebagai murid. Ya. Saya mau putar satu video. Kalau yang suka ngikutin yang populer, mestinya ada kenal nih sama muka ini nih. Kira-kira siapa namanya ya? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak? Oh ini masuk ke Deddy Corbuzier loh. Nggak tahu? Ya, namanya Pendeta Brian. Cuman sekarang udah nggak jadi pendeta lagi. Ya. Nah, saya mau putar omongan dia ya. Coba kita dengar sama-sama ya. Keselamatan hanya di dalam Kristus, itu gue percaya. Tapi syaratnya nggak sesimpel lu sebut nama dia, gue percaya Tuhan Yesus baru masuk atau enggak. Gue percaya kasih dia cukup besar, kuasanya cukup besar, bahwa kematian dia di atas kayu salib menyelamatkan semua anak-anaknya. Sekarang pertanyaannya siapa anak-anaknya? Gue percaya, maaf nih ya kalau dari gue, ya. Lu anak Tuhan Yesus, ya. Teman-teman di sini anak Tuhan Yesus, lu anak Tuhan Yesus. Kalau gue perspektifnya gitu, gini, gue dulu pas SM, sebentar. Gue percaya Habib Jafar anak Tuhan Yesus. Gini. Gue pas. Gue gak seneng lo bilang gitu. Iya. Ini gue percaya puji gue. Iya, ini gue percaya. Iya, terserah urusan lo itu. Gini. Iya. Enggak, dia soalnya seolah-olah gue seneng lah. Maksud gue, saya menghormati agama dia. Tapi saya punya keyakinan juga. Iya, gitu loh. Kedengaran gak ya tadi ya? Lumayan kedengaran ya? Jadi menurut Pendeta Brian, dia percaya bahwa semua orang, semua manusia itu anak Tuhan. Anak Tuhan Yesus. Sehingga Habib Jafar pun yang seorang beragama muslim, ya walaupun dia memang muslim yang sangat toleran dan salah satu tokoh yang baik ya di Indonesia gitu ya. Dibilang sama Pendeta Brian, anak Tuhan Yesus. Problemnya, ya, Habib Jafarnya juga nggak mau disebut sebagai anak Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dia bisa menjadi anak Tuhan? Kalau dia sendiri menolak sebagai anaknya. Apa sih yang saya mau sampaikan dengan video ini? Karena kita sering mudah melabel sebuah kata. Anak Tuhan. Lalu dianggap, oh semua manusia anak Tuhan. Jadi istilah anak Tuhan akhirnya menjadi terlalu murah. Ya. Pertanyaannya juga sama. Murid Kristus. Apakah arti murid Kristus adalah sama dengan orang Kristen? Jangan-jangan arti murid Kristus jadi terlalu murah. Coba kita lihat di sini. Boleh slide ya? Ditampilkan. Ini peristiwa Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Oke ya. Ada 5.000 orang. Ada 12 murid Yesus yang bagi-bagiin 12 keranjang ya. Bagi 5 roti dan 2 ikan ya. Pertanyaannya, yang 5.000 orang itu murid Kristus apa bukan? 5.000 orang murid Kristus bukan? Murid Kristus? Bukan. Yang murid Kristus cuma 12 murid. Jadi 5.000 itu siapa? Pengikut Kristus. Jadi hati-hati ya sama istilah ya. Yang 5.000 orang itu mengikut Kristus. Kristus jalan kemana mereka ikutin. Sampai ke khotbah di bukit kan. 5.000 orang tuh terkumpul tuh. Itu 5.000 orang pria loh, wanita sama anak-anak belum dihitung. Pengikut banyak. Murid 12. Baru nanti belakangan ada 70 ya. Tapi kita fokus dulu di sini. Pengikut ada 5.000
pria plus wanita dan anak-anak nanti nggak tahu berapa jumlahnya, mungkin sampai 10.000. Pengikut banyak, murid cuma 12. Artinya apa? Tidak semua orang pengikut Kristus adalah murid Kristus. Make sense gak? Make sense ya? Jadi jangan take lightly gitu loh. Jangan mengambil sangat mudah istilah murid Kristus. Jadi murid itu apa? Ya, dalam tradisi Yahudi, ya, ini diambil dari tradisi lisan yang kemudian ditulis ya, dari kitab Yahudi gitu ya. Ini terkenal sekali ya. Yose ben Yoser, seorang pria dari Sereda berkata, biarlah rumahmu menjadi tempat pertemuan bagi orang-orang bijak. Orang-orang bijak ini adalah guru ya. Adalah guru gitu ya. Dan berdebulah dengan debu kaki mereka, serta minumlah perkata mereka dengan penuh kehausan. Jadi namanya seorang murid itu harus berdebu. Kakinya mengikuti debu kaki gurunya. Artinya apa? Mesti ngikut di belakangnya itu loh. Itu murid. Nggak sembarangan. 12 murid Tuhan Yesus. Itu waktu dipanggil sama Tuhan Yesus, itu 3,5 tahun ngikutin Tuhan Yesus loh. Dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, sampai malam. 3,5 tahun tidur bareng, jalan bareng, makan bareng. Itu namanya murid. Bukan cuma sekedar 5.000 orang begitu dikasih makan, ngumpul. Ya, tetapi begitu dikasih berita yang berat dikit, langsung pada bubar. Itu kayaknya terjadi. Jadi kalau adik-adik bilang mau jadi murid Kristus, pertanyaannya, ya, emang udah ikut 3,5 tahun dari pagi sampai malam? Bener-bener tuh dengerin itu. Ya. Sehingga kita tahu bahwa kalau begitu siapa yang jadi murid Kristus? Kalau sampai mesti seperti kayak para rasul. Kan akhirnya jadi mustahil ya. Karena dalam konteks saat ini ya tentunya sulit untuk bisa 3,5 tahun hidup datangin Pak Alex di rumahnya geruduk. Pak, pokoknya saya mau jadi murid. Ya, Pak Alex saya nggak mau tahu. Ya, kemana Pak Alex datang saya intilin. Nah begitu loh, wah repot dah. Kan nggak seperti itu ya. Jadi ada tantangan untuk pemuridan bagaimana melakukan dalam konteks hari ini. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami esensi pemuridan. Ya, jadi ini ada buku-buku yang sangat baik ya yang dari Bapak dosen saya waktu itu Pak Johan ya. Dia mengkurasi ada 3 buku yang ada intinya tentang pemuridan. Mungkin caranya, bukan mungkin lagi ya, karena melihat konteks saat ini untuk memuridkan sudah tidak bisa sama masa lalu. Tetapi esensinya nggak boleh hilang. Adik-adik kalau benar-benar mau jadi murid Kristus, harus dapat esensi seperti yang disampaikan di buku ini. Esensinya apa? Ada 3 ini. Jadi ada intensional, ada relasional, dan ada misional. Jadi 3 esensi ini yang harus dapat. Kalau 3 esensi ini dapat dan adik-adik lakukan, maka adik-adik berhak menyandang gelar murid Kristus. Ya, apa itu? Ya, intensional. Melakukan pemuridan ya dengan sadar dan bertujuan. Jadi jelas kita ikut kelas pemuridan. Karena ada tujuan ya, memiliki dan mengikuti suatu rencana konkret, tahu kemana ingin membawa orang yang dibina. Serta secara strategis membantu mereka sampai ke tujuan tersebut. Jadi kalau adik-adik mau menjalankan pemuridan, entah menjadi murid atau entah yang memuridkan. Karena amanat agung itu memuridkan ya, bukan cuma jadi murid ya. Berarti adik-adik harus punya kesadaran dan tujuan untuk bantu mencapai tujuan itu. Jadi ada tujuannya, ada intensinya. Terus berikutnya ada relasional, ada relasi yang mesti dibangun. Jadi membangun hubungan yang nyata dan penuh kasih di mana keteladanan, kejujuran, akuntabilitas dan keterlibatan pribadi jadi bagian penting untuk menolong murid bertumbuh dan sampai akhirnya mampu memuridkan orang lain. Jadi ada relasi di dalam pemuridan. Karena ini yang terjadi pada 12 murid.
dan misional. Hidup sebagai murid dipilih ya dan dicurahkan oleh Kristus secara intens, bukan untuk sekedar mengetahui tapi untuk mencerminkan kehidupannya melalui tindakan, kemudian diberi tugas untuk memberdayakan, melahirkan murid baru. Sehingga pemuridan bersifat berulang, transformatif, bukan cuma sekedar agenda atau strategi massal saja. Sekarang adik-adik coba kita lihat ya, Tuhan Yesus ngapain datang ke dunia? Ngapain Tuhan Yesus datang ke dunia? Boleh saya dengar suaranya? Untuk ngapain? Menebus dosa manusia, betul ya? Dia turun ke dunia, naik ke atas kayu salib, menggantikan dosa kita, sehingga kita yang berdosa ditebus dan mendapatkan keselamatan. Betul gak? Itu tujuannya kan? Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus lakukannya di umur 33,5 tahun? Kenapa enggak kalau memang cuma menebus kayu salib? Kenapa enggak di umur 17? Kenapa enggak di umur 25? Kenapa umurnya 33,5 tahun? Ya. Pertama, ya, dalam budaya Yahudi orang dianggap benar-benar baru dewasa itu setelah umur 30. Jadi kalau di bawah umur 30 itu belum dihitung sebagai pria. Ya. Jadi mau tidak mau Tuhan Yesus memang harus memulai misinya dia di umur 30. Tapi balik lagi saya tanya lagi, kalau memang ngikutin budaya Yahudi di umur 30, kenapa enggak di umur 30 langsung Tuhan Yesus disalib? Kenapa dia harus ada 3,5 tahun lagi? Kenapa? Karena ada intensi. Intensional. Ya, ada intensional. Ada tujuan. Yaitu apa? Memuridkan. Penebusan itu satu hal yang sangat penting dan itu adalah kalau kita main game, ya, itu adalah mission objective, primary mission objective. Oke ya, itu utamanya. Tetapi jangan lupa, penebusan itu adalah berita yang harus diberitakan. Kejadian itu harus disampaikan. Dan yang bisa menyampaikan siapa? Ya mesti ada orang yang menyampaikan. Ya, jadi yang menyampaikan itu siapa? Ya murid-murid. Jadi 3,5 tahun itu adalah sebuah tujuan yang Tuhan Yesus lakukan sebagai secondary mission yang sangat penting mendukung primary missionnya. Supaya apa? Supaya berita Injil diberitakan. Itu intensi. Makanya dibikin 3,5 tahun. Gitu. Di situ ada relasi hubungan Tuhan Yesus dengan para murid. Dan ada misi kemudian untuk kemudian dikirimkan. Jadi kita memang nggak bisa persis sama, tapi setidaknya 3 hal ini bisa kita lakukan gitu loh. Ya. Nah ini fakta yang sangat menarik ya. Hari ini dunia ya total populasi 8,191 miliar, 8,2 miliar kalau saya bulatkan. Jumlah penduduk dunia 8,2 miliar. Ya. Yang dewasanya 6,2 miliar. Agama terbesar di dunia masih Kristen. 2,6 miliar. Sedangkan Islam 2 miliar. Oke ya. Dan agama-agama lain ya. Berarti ada 2,6 miliar nih. Penduduk agama Kristen ya. Penduduk dunia beragama Kristen. Pertanyaannya. Dari 2,6 miliar, berapa yang murid Kristus? Seringkali gereja itu ya senang kalau ngelihat gedungnya gede. Orangnya banyak datang. Dan itu kemudian menjadi tolok ukur keberhasilan suatu gereja. Senang gak sih kalau kita ngelihat orangnya banyak? Senang. Bukannya gak senang. Masalahnya yang orangnya banyak itu pengikut doang atau murid? Itu masalahnya.
Kalau pengikut doang, begitu ada masalah dikit langsung kabur. Tapi kalau murid lain, murid itu militan. Bahkan sampai rela mati buat Kristus loh. Dari 12 murid Tuhan Yesus, ya, cuman Yohanes yang secara tradisi ya, yang matinya mati tua, yang lainnya matinya martir. Luar biasa sekali, militan. Gitu. Jadi ini sebenarnya PR kita bersama. Ya. Ingat amanat agung itu, ya, pemuritan. Kita itu bisa saling melengkapi. Mungkin ada orang-orang yang dipanggil Tuhan, ya bukan mungkin ya, pasti ada orang-orang yang dipanggil Tuhan. Memang spesialisasinya penginjilan. Bisa menggapai jiwa-jiwa baru. Tapi jangan lupa, menggapai jiwa baru cuma jadi pengikut doang, itu baru setengah jalan. Yang butuh pemuritan sampai tuntas. Nah, siapa yang bisa bantuin pemuritan? Kalau adik-adik kalau mau bantu penginjilan mungkin di iklim Indonesia ngeri-ngeri sedap. Ya gak? Waduh, kristenisasi nih. Ya gak? Ya udah, jangan fokus dulu penginjilan. Kalau pemuridkan kan yang dimuridkan siapa? Kalau kita mau memuridkan seseorang jadi murid Kristus, yang dimuridkan siapa? Apakah orang non-Kristen? Kan enggak. Yang dimuridkan adalah pengikut Kristus. Artinya sebenarnya lebih mudah. Buat konteks Indonesia. Muridkanlah para pengikut Kristus. Lebih mudah kan? Daripada mengajak orang yang tadinya non-Kristen jadi Kristen. Ya. Artinya sebenarnya ini hal yang mudah, cuma masalah mau atau tidak gitu loh. Ya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ya ini dari sebuah survei ya. Gitu ya. Ada 22% orang bekas Kristen. Jadi ini survei yang dilakukan di US. Dari umur 18 sampai 29 tahun. Dia tadinya seorang Kristen, tetapi dia tidak lagi menyebut diri dia Kristen. Itu 22% dari populasi. Ya, ada 30% orang mengaku diri Kristen tapi udah jarang ke gereja. Ya, ada 38% yang memang ke gereja setidaknya sebulan terakhir. Gitu ya. Jadi memang dia sering datang tapi datangnya hanya ya kalau nggak datang ke gereja nggak afdol. Kalau nggak datang ke gereja ada yang salah deh. Itu 38%. Dan yang menyedihkan cuma 10% yang benar-benar murid. Itu di Amerika. Terus di Indonesia gimana? Indonesia nih. Di Indonesia masih good news dikit ya. 20% yang murid, 64% ya itu hanya orang-orang yang biasa pergi ke gereja, tapi belum benar-benar murid. Ya, ini salah satu hasil survei yang ada di sini, gitu. Jadi mungkin sekali ya adik-adik kemudian mulai merefleksikan diri. Adik-adik ada yang di warna hijau, yang 20% itu benar-benar murid atau masih baru 64% sebagai pengunjung gereja biasanya. Ya. Jadi adik-adik, ini panggilan buat adik-adik. Ya. Adik-adik punya komitmen enggak? Saya tidak hanya sebagai pengikut saja. Saya mau bagian dari pemuritan. Kalau mau ya, kalau adik-adik belum pernah dimuridkan, hubungi segera Pak Alex dan tim atau gereja adik-adik, ini kan karena kumpulan PGTI juga ya. Hubungi gereja Anda untuk mendaftar ikut kelas pemuritan. Kalau belum pernah dimuridkan. Tapi bagi yang sudah pernah dimuridkan, perlengkapi diri dan mulai jadi murid yang bermisi. Itu panggilannya, ya. Dan kemudian kita bisa leading ya, menggunakan AI tools untuk bantuan kita. Ya, ini adalah berbagai macam tools-tools AI ya yang bisa kita pakai ya. Saya nggak tahu adik-adik familiarnya yang mana. Gitu ya. Kita bisa akses lewat website, bisa akses lewat mobile atau bisa akses juga lewat WhatsApp secara langsung. Kalau Meta AI udah built in. Tapi kalau yang non Meta AI adik-adik bisa add contact nomor tersebut ya. Adik-adik akan bisa mengakses ChatGPT, Copilot, Perplexity
Seperti itu. Ya. Dan kalau adik-adik mau menggunakan lebih efektif, nah pakai ini nih, karena ini eventnya PGTI ya. Ya, pakai prom PGTI. Ya. Itu akan membuat prom adik-adik akan jauh lebih efektif dan menghasilkan yang lebih akurat ketika kita menggunakan AI. Seringkali kita menggunakan AI hasilnya, loh kok nggak sesuai dengan keinginan saya. Ya, nah itu bisa jadi karena promnya tidak efektif. Jadi cara ingatnya P, perspektif. Gitu ya. Nanti berikutnya saya bikinin deh yang buat GKKA Pak. Secara PGTI dulu. Ya. Jadi pertama berikan sudut pandang kepada AI mengenai konteks atau situasi kondisi. Jadi AI lebih mengerti. Ya, konteksnya seperti apa, lalu adik-adik pengen menghasilkan gayanya bagaimana, ya. Apakah mau bahasanya formal, informal, humoris, santai, profesional, ya. Lalu ini mau ditentukan ke target siapa, kelompok pembacanya, pendengar spesifiknya anak-anak, mahasiswa, profesional, eksekutif gitu ya. Dan tentunya paling utama adalah instruksi, ya perintah spesifik apa untuk mengarahkan AI. Adik-adik pasti biasanya mainnya cuma di I doang biasanya, gitu. Tapi kalau mau lebih mantap, mungkin adik-adik yang udah sering make udah mulai menggunakan PGT-nya, gitu. Ya, jadi semakin kita gunakan maka akan semakin baik, ya. Oke, saya mau demo, tapi waktu juga ternyata di luar dari dugaan saya nih. Ya, paling kita sebentar aja ya, kita demo bentar aja ya, gitu ya, sekitar 10 menit gitu ya. Oke. Kita langsung ya, jadi misalnya, aduh ini kecil sekali ya, nggak kebaca kali ya. Nah adik-adik kalau misalnya sudah menggunakan ChatGPT, ya ChatGPT 5 itu banyak fitur-fitur keren, gitu ya. ChatGPT 5 banyak fitur-fitur keren. Salah satu yang menarik ini adalah fitur Deep Research, ya. Deep Research ini bisa membantu untuk kemudian meminta dia mencari bahan-bahan material yang sangat detail, ya untuk kebutuhan kita mau melakukan pemuritan. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik ingin melakukan pemuritan tetapi nggak punya materi gitu ya, kita bisa minta bantuan dari sini. Ya, itu salah satu adalah fitur yang research. Jadi adik-adik misalnya bisa ya, ini contohnya ya. Saya ingin membuat materi pemuritan untuk kelompok kecil saya, di mana mereka masih mahasiswa. Buatkan materinya. Jadi kita bisa melakukan seperti ini, dan kalau kita aktifkan fitur research, ya ini akan menghasilkan lebih detail, lebih akurat dibandingkan kalau kita tidak punya mengaktifkan fitur research ya. Seperti itu ya, tetapi memang ini butuh waktu gitu ya. Dia akan melakukan penelitian yang sangat dalam gitu ya. Nah jadi di sini dia akan menanya kita detail dulu ya, tujuan utamanya apa, berapa lama rencana pemuritan. Jadi kita berinteraksi dulu menjawab dia. Jadi waktu kita jawab dia ya, itu akan membuat waktu dia research itu akan lebih akurat. Gitu. Jadi ini sangat membantu untuk membimbing. Gitu ya. Jadi kita tinggal jawabin aja satu persatu, nanti abis itu dia akan membuat ya. Nah saya tidak akan karena waktu kita yang terbatas gitu ya. Nah berikutnya lagi saya ingin memperkenalkan juga yang namanya fitur study and learn. Wah di sini nggak muncul ya. Nah memang saya menggunakan yang Mac ya, versi macOS akan lebih lengkap kalau kita menggunakan versi webnya. Ya saya akan buka versi webnya. Nah, bisa dilihat versi webnya lebih lengkap ya. Ini saya perbesar biar lebih enak dilihat. Oke. Jadi kita bisa di sini ada yang namanya fitur seperti study and learn. Jadi adik-adik juga bisa kemudian menggunakan fitur study and learn untuk belajar banyak hal. Ya.
Jadi bisa digunakan untuk belajar bikin coding, programming ya, yang non rohani, mau belajar yang rohani pun juga bisa. Ya, jadi adik-adik itu, dan di sini dia akan menyesuaikan pembelajarannya dengan kemampuan kita, kecepatan kita. Seperti itu, ya. Jadi misalnya saya ingin belajar tentang konsep pemuritan. Saya ingin mempersiapkan diri saya agar bisa memuridkan. Apa yang perlu dilakukan? Nah, dia tanya, apakah kamu sudah pernah ikut kelompok pemuritan atau dibimbing orang sebelumnya, atau benar-benar ini tahap awal, gitu ya. Nah, kita bisa sampaikan kita mau yang di mana, gitu ya. Misalnya, saya pernah dimuridkan. Jadi yang menarik dari fitur ini, dia benar-benar akan membimbing kita ya, akan membimbing kita, gitu ya. Nah, dibilang ini posisi yang pas banget buat belajar ya. Jadi karena udah punya pengalaman dimuridkan gitu ya. Ada 3 hal ini yang perlu disiapkan gitu ya. Nah, kita mulai dulu dari hati nomor 1 ya, supaya fondasi kuat. Kamu ingin langsung atau langsung ke hal yang praktis, ke praktis dulu deh ya. Ya, jadi kita bisa lihat bagaimana dia akan membimbing kita juga untuk bisa lakukan bantu seperti ini. Gitu ya. Tapi balik lagi ya, saya karena waktu kita terbatas, saya belum bisa masukin masalah filosofi penggunaan AI ya. Nanti follow up ke depannya mungkin dari GKKA gitu ya, bagaimana bisa menggunakan AI dengan bijak gitu ya. Karena sekali lagi ini teknologi pasti ada kelemahannya gitu ya, sehingga jangan hati-hati kita dalam penggunaan teknologi. Tapi ini sebagai contoh ya. Ini ada 4 langkah praktis, doakan dan pilih orang. Ya, ini sangat alkitabiah loh sebenarnya loh. Ya. Karena Tuhan Yesus itu waktu memuridkan, ya, dia itu kan manggil, Petrus, ya targeted, ya Petrus, Andreas, ikut aku. Jadi adik-adik itu juga bisa mulai ngelihat siapa nih pengikut Kristus, ya udah orang Kristen, yuk ikut pemuritan, ya mulai dari orang yang paling dekat dulu, gitu ya. Terus bangun hubungan, rancang pertemuan, singkat aja 1-1,5 jam. Terus ada 3 hal ini, sharing, belajar firman, aplikasi nyata, lalu konsisten. Jadi bisa seterusnya kita dapat bayangan bagaimana kita melakukan pemuritan. Seperti itu. Ya. Waktu kita kan sampai 21.30 ya. Gitu ya. Waktu kita kan sampai 21.30 dari 19.30 sampai 21.30. Berarti sekitar saya akan demo sekitar 5-10 menit lagi ya. Lagi habis itu kita masuk ke pertanyaan. Seperti itu ya. Oke ya. Nah, berikutnya adik-adik ya, juga kita mungkin membutuhkan juga ya AI ini, tergantung ya, nanti adik-adik kan juga harapannya bukan dari memuridkan itu, adik-adik juga siap untuk bisa melayani lebih luas lagi. Ya, nanti adik-adik juga bisa, karena kan kebutuhan pelayanan Tuhan tuh ada di mana-mana. Ya, saya nggak tahu nanti adik-adik apakah akan dipanggil sebagai guru sekolah minggu. Ya, apakah adik-adik nanti ikut bantu pelayanan di remaja gitu ya. Nah, gunakan AI juga bisa sangat membantu di dalam pekerjaan adik-adik. Seperti itu ya. Contoh misalnya kalau adik-adik mau untuk sekolah minggu, adik-adik kemudian mau bikin sebuah ilustrasi gitu. Ya, kita bisa minta bantuan AI untuk membuat gambar yang sangat menarik gitu ya. Misalnya ya, saya mau membuatkan kisah Abraham yang mempersembahkan Ishak misalnya gitu ya. Buatkan gambar Abraham mempersembahkan Ishak ya. Dengan kalau anak-anak kasih gayanya yang menarik gitu loh. Kan tadi PGTI ya. Ini kan instruksinya. Gitu. Terus sudah jelas ya targetnya untuk anak-anak ya. Jadi kita kasih gayanya, misalnya dengan gaya minion.
Nanti dia akan bisa membuat gambar yang sangat menarik gitu ya, yang dibutuhkan buat anak-anak gitu. Ya, itu adalah contoh ya yang bisa sambil kita nunggu ini. Nah, bukan cuma itu saja ya. AI itu bisa bantu kita untuk bikin coding aplikasi, walaupun kita nggak bisa aplikasi. Gitu. Misalnya contoh ya, untuk kebutuhan saya sharing AI Roadshow ini ya, saya diminta untuk bikin sertifikat bagi peserta sekolah teologi. Gitu. Nah, yang kemarin, yang tadi ya, yang ikut sekolah mahasiswa STT yang ikut itu ada 147 orang. Lalu saya mesti bikinin sertifikat buat 147 orang gimana gitu loh. Ya mau pakai Canva, satu-satu isi, ya pakai PowerPoint. Waduh, bisa mata keriting. Ya. Nah, kemudian saya meminta ChatGPT untuk bikinin aplikasi, bikin template sertifikat secara otomatis. Ya, ini sebagai contoh ya, ini yang udah jadi dulu ya. Ini ada aplikasi sertifikat yang bisa dijalankan tinggal klik 2 kali, nggak butuh internet. Pembuatan sertifikat langsung. Jadi siapkan 3 file dalam satu folder berisi template sertifikatnya, lalu daftar namanya dan font yang mau dipakai. Nah, saya udah siapin ini satu folder nih. Jadi adik-adik bisa lihat, ini contoh template sertifikatnya saya siapin satu file gambar, tapi namanya masih kosong. Tapi udah lengkap nih, udah ada logonya, udah ada tanda tangannya, ini satu file gambar aja. Tinggal diisi nama. Nah, namanya dari Excel. Ini ada 147 orang. Ya, namanya dia udah daftar. Udah, cuma begitu aja. Lalu siapin font yang mau dipakai. Kita taruh dalam satu folder template misalnya. Di sini saya tinggal pilih folder. Masukin folder yang tadi yang ada template-nya yang berisi 3 file tadi. File picture-nya, template picture-nya, file Excel-nya, dan font-nya. Saya select. Lalu BIM salah BIM, dia muncul ada namanya di sini, tapi kan masih kurang pas ya. Kita tinggal sesuaikan. Ukurannya kita gedein, jadi 140 misalnya. Terus kita majuin 190, ini kita kurangin. Ya. 800. Nah, ini mungkin mau kita gedein lagi misalnya. Biar kelihatan 200. Oke. Sorry, ini naikin dikit. Jadi cakep kan? Tinggal warnanya mungkin biar agak tematik gitu warnanya, saya pilih warna hijau yang ini. Hijau. Kalau kita lihat udah ada ke 140 orang, kita tinggal download. Saya bikin ini semua nggak coding, tinggal ChatGPT suruh bikin aplikasinya. Gitu. Jadi perintahnya apa? Buatkan aplikasi, ya gitu loh. Buatkan aplikasi yang bisa jalan di web browser untuk pembuatan sertifikat. Jadi didetailin aja gitu. Cara melakukannya demikian. Ya. Dan bahkan saya pernah kemarin ya, saya bikin ChatGPT untuk bikin ini. Bahkan dia bisa bikin game Othello. Ini buatan ChatGPT nih, tanpa saya pakai coding sama sekali. Saya cuma bilang buatkan Othello. Ya. Bisa langsung buat. Jadi kekuatan dari ChatGPT AI ini sangat besar sekali untuk bisa bantu kita dalam melakukan kebutuhan pemuritan ataupun pelayanan gerejawi ya dimanapun nanti adik-adik dipanggil. Oke, kira-kira itu aja ya yang saya bisa sharingkan gitu ya supaya ada waktu ya untuk kemudian kita bertanya jawab. Silakan moderator.